Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi sama aku Kak Zakiah yang akan menemani teman-teman belajar nyiapin UTBK tahun 2024. Nah, jadi teman-teman kemarin tuh aku kan bikin nih part 1 kisi-kisi materi penalaran umum. Jadi aku kayak bikin apa aja sih kira-kira nanti yang akan keluar ya soal-soal di penalaran umum UTBK gitu. Tapi karena videonya panjang banget, itu pun part 1 kemarin 1 jam, jadi aku bikin video part 2 karena kisi-kisinya masih banyak terkait dengan materi-materi yang akan diujikan di penalaran umum UTBK 2024 teman-teman. Video ini juga sepertinya akan panjang ya, mungkin akan sejaman juga. Tapi semoga teman-teman menikmati dan semoga teman-teman juga bisa mudah memahami penjelasanku ya, karena insya Allah aku menjelaskan dengan pelan-pelan dan juga dengan detail. Berharap teman-teman bisa mudah paham gitu, walaupun kadang aku kayak ada kepeleset ngomong gitu ya, jadi nggak apa-apa lah, harap maklum. Tapi kan penjelasanku insya Allah mudah dipahami ya teman-teman ya. Oke, nah di video kali ini aku akan bahas kisi-kisi mulai dari kayak simpulan logis, kemudian pernyataan mungkin benar, pasti benar kayak gitu. Lalu kemudian hubungan sebab akibat, lalu bagaimana cara menganalisis argumen, kemudian juga nanti ada yang namanya kayak penyajian data gitu teman-teman. Nah, silahkan nikmatilah pokoknya ya videonya. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama aku akan bahas materinya. Selamat menyimak. Halo teman-teman, akhirnya aku bisa record lagi. Sorry beberapa hari nggak upload karena nggak sempet record ya. Dan sebenarnya kalau untuk video kayak aku bikin materi, kemudian aku lengkapi dengan contoh soal kayak gini, ini agak lumayan memakan waktu ya teman-teman ya, karena aku harus menyusun materinya, terus kemudian kayak aku harus nyiapin dengan sangat matang menurutku, karena aku pengen teman-teman juga bisa paham dengan mudah gitu. Oke, langsung aja yuk kita akan bahas materinya. Nah, kali ini aku bahas kisi-kisi materi PU nih teman-teman. Apa aja sih kira-kira nanti yang akan kita bahas di video ini? Oke, nanti kita akan bahas 3 subbab untuk kisi-kisi materi PU kali ini. Yang pertama kita akan bahas tentang interpretasi data, kemudian ada sebab akibat, dan yang terakhir argumen dan analisis argumen. Lanjut. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang interpretasi data teman-teman. Jadi salah satu soal di PU itu adalah tentang bagaimana kita bisa menafsirkan data. Apa sih interpretasi data itu? Jadi dia adalah metode untuk menafsirkan data yang dilakukan untuk mencari hasil atau kesimpulan dari sebuah proses penelitian. Nah, untuk model soalnya teman-teman, nanti itu teman-teman akan menjumpai soal-soal berupa grafik, kemudian tabel, kemudian diagram gitu ya. Kemudian teman-teman harus menganalisis. Nah, untuk bisa menyelesaikan soal tipe interpretasi data pada PU nanti, teman-teman butuh yang namanya ilmu statistika dasar ya. Jadi teman-teman butuh ilmu statistika dasar, kayak rataan, kemudian rumus median, modus, jangkauan. Kemudian juga kayak teman-teman butuh tahu cara mencari tentang persentase gitu ya, persen. Terus kemudian juga kayak tentang prediksi gitu ya, bagaimana teman-teman memprediksi suatu grafik, kira-kira nanti dia akan naik atau turun. Nah, itu biasanya sering keluar teman-teman di soal-soal PU untuk tipe interpretasi data. Nah, kita langsung ke contoh soal ya teman-teman ya, biar teman-teman makin paham. Di sini aku menyajikan contoh soal yang dia itu ada grafiknya, kemudian juga di sini ada diagram batangnya. Mari kita baca soalnya ya. Dalam sebuah seleksi, peserta wajib mengikuti ujian teori dan ujian praktik. Grafik berikut menunjukkan data persentase kelulusan pada kedua ujian tersebut serta jumlah total peserta dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, teman-teman. Oke, di sini ada persentase kelulusan ya. Besar banget ya ininya. Bentar ya, aku kecilin dulu. Nah, jadi di sini ada persentase kelulusan pada ujian teori sama praktek tadi ya. Sama jumlah total peserta, teman-teman. Oke, kita lihat dulu grafiknya. Nah, ini kan di sini ada tahun ya, tahun 2015, 16, 17, 18, 19. Lalu yang hijau nih, jadi yang diagram batang ini menunjukkan jumlah peserta. Di sini kita sudah dikasih nih angkanya, ada 320, ini dan ini ya. Kemudian untuk yang orange ini teman-teman, jadi grafik yang ada titik orange-nya ini ya, dia adalah untuk persentase teori ya, yang lulus teori itu kita juga sudah dikasih di sini jumlah pesertanya. Persentasenya. Kemudian praktik itu yang warna ungu agak kebiruan ini, dia adalah persentase untuk yang praktik ya. Kita juga sudah dikasih di sini angka-angkanya. Oke, yang ditanya adalah
Berdasarkan data dalam grafik tersebut, pada tahun berapa jumlah peserta lulus praktik paling besar? Oke, berarti di sini teman-teman harus melihat yang ini, teman-teman. Jadi teman-teman harus melihat yang grafik yang warna ungu ya, ungu kebiruan ini ya. Oke, di sini ditanya jumlah peserta lulus praktik paling besar. Nah, ini paling besar. Oke, perhatikan teman-teman. Di sini itu kan ada jumlah peserta ya, tingginya sampai sini. Ini juga jumlah peserta ya kan. Nah, teman-teman di sini nggak perlu ngitung semuanya sih sebenarnya. Terus kita lihat nih. Jadi kita lihat, coba teman-teman lihat jarak dari si titik ini kan tingginya persentase ya, atau kita lihat langsung aja di sini. Ini kan ada 65% untuk tahun 2015 dari 320 peserta. Kemudian 74% dari 350 peserta. Kemungkinan ini hasilnya akan besar, teman-teman. Kenapa? Karena jumlah pesertanya banyak, presentasenya juga lumayan gitu ya. Ini nanti yang akan kita hitung 2015 sama 2016. Sama mana lagi nih? Oke, nah ini 80% nih teman-teman. Dia 80% dari 280 peserta. Jadi walaupun pesertanya sedikit, tapi dia persentasenya tinggi yang lulus. Nah, nanti ini kita hitung ya, yang 3 ini. Jadi 15, 16, 17. Nah, kalau 60% dari 275 ini aku nggak nyaranin hitung. Dia persentasenya itu udah kecil, kemudian juga jumlah pesertanya kecil ya. Kemudian ini teman-teman, 68. 68 dari 300 sama 65 dari 320. Nah, ini juga aku nggak nyaranin hitung ya, karena jelas nanti dia akan tentu lebih kecil dari yang ini, dari yang 80% dari 280. 280 ke 300 kan gede. Jadi ini nggak perlu kita hitung sih sebenarnya. Oke, kita langsung hitung 15, 16 sama 17 aja ya teman-teman ya. Kita langsung hitung berapakah jumlah peserta yang lolos praktek ya. Pertama-tama tahun 2015. Gimana teman-teman untuk menghitung persentase? Gampang, nggak susah ya. Jadi persentase itu kita hitung persennya dikali total peserta gitu. 2015 ini ada 65% ya kan, dikali jumlah pesertanya 320 ya. Oke. Nah, ini 65 dibagi 100 dikali 320. Ini kita coret. 65 harusnya bisa dibagi 5. Berapa sih? 60 dibagi 5 adalah 12 ya. 12 sama 5 ini berarti 13 teman-teman. Oke, ini 13, terus ini 2. Coba ya, 13 kali 5. Bener ya? Ah, bener kan? Nah, ini sama ini coret. 16 kali 13. Berapa tuh? 16 kali 13. 16 kali 10, 160. Lalu 16 dikali 3 itu 48 teman-teman. Ini 208. Nah, 2016 ya. Tahun 2016 ini berapa persen teman-teman? Ini ya tadi ya. 74% dari 350. Langsung aja yuk. 74 bagi 100 kali 350. Coret-coret. Nah, ini dibagi 5 bisa nih 7. Ini 2. Ini bisa nih 35, 36, 37. 37 kali 7. 37 kali 7. Berapa tuh? 3 kali 7, 30 kali 7 itu 210. 7 kali 7, 49. Aku kalau ngitung perkalian gitu ya. 259 kayak gitu. Terakhir kita mau ngitung tahun berapa tadi? Oh, ini tahun 2017 ya. 2017 itu ada 80%. 80 per 100 kali 280. Nah, ini jelas kalah nih karena dia 208 sama 259 kan gedean ini. Kita bandingin sama 2017 ya. Coret-coret. 80 bisa kan dibagi 5. Oh, dibagi 10 dulu. Oh iya sih, bagi 10 aja ya. 8 kali 28. 8 kali 28. 20 kali 80 itu teman-teman 160. 8 kali 8 64. Berarti 224. Oh, yang menang ternyata adalah tahun 2016 ya. Otomatis paling besar yang lulus, peserta yang lulus praktek paling besar itu pada tahun 2016 ya. Jawabannya B. Selanjutnya, berdasarkan data dalam grafik tersebut, manakah pernyataan yang paling tepat untuk menggambarkan kondisi kelulusan ujian teori dan praktik pada tahun 2020? Oke. Nah, ini kita diminta untuk memprediksi teman-teman. Karena di sini kan sampai tahun 2019 aja ya. Kita diminta untuk mencari kira-kira pernyataan paling tepat. Nah, tentu saja kita harus mengeliminasi opsi. Ya kan? Kita harus mengeliminasi opsi. Nah, karena di sini itu soalnya adalah kita suruh memprediksi di tahun 2020 nih, 2020 nanti kira-kira apakah grafik ini akan naik atau akan turun gitu ya. Sebaliknya juga ini begitu ya, apakah akan naik atau turun gitu. Nah, ini teman-teman aku akan ajarin gimana cara memprediksi data ya. Nah, karena kebetulan juga aku kuliahnya statistik waktu itu. Jadi aku
ada basic lah tentang statistika ya. Oke, kita lihat yang opsi A. Jumlah peserta ujian teori dan praktik meningkat. Oke, kita lihat. Yang praktik ini tadi kan yang biru ya, yang biru keunguan. Nah, dari 2015 tuh dia naik ya, naik menuju 2016 naik, lalu dia turun, lalu dia naik. Nah, bisa kita katakan bahwasanya yang ini, yang praktik ini dia tidak konsisten teman-teman. Sehingga nanti di 2020 kita nggak bisa nebak apakah naik atau akan dia turun, atau dia akan turun lagi kayak dari 2017 ke 2018 ini. Jadi karena tidak pasti, maka kita tidak bisa memilih opsi A ya. Jadi opsi A ini adalah salah, kurang tepat gitu. Kita kan diminta untuk mencari yang paling tepat. Kalau kita lihat untuk yang ini sekarang, untuk yang apa namanya? Teori ya, teori ini kan yang orange ya. Yang orange tuh kita lihat setiap tahun tuh naik. Jadi naik dikit, naik agak banyak, naik dikit lagi tapi naik. Nah, kemungkinan 2020 dia juga akan konsisten naik gini. Jadi trennya dia, nah tren tuh bahasa statistik ya teman-teman ya. Trennya dia adalah naik gini. Untuk yang teori, untuk persentase kelulusannya. Tapi tadi yang untuk praktek nggak konsisten ya. Nah, kita baca opsi yang B. Persentase kelulusan ujian teori lebih besar daripada tahun 2019. Oke, teori. Kita lihat teori. Teori tadi yang orange ya. Apakah persentasenya akan lebih besar dari yang 2019 nanti? Belum tahu sih, tapi mungkin saja persentasenya itu bisa lebih besar. Ini kita hapus dulu ya, persentasenya nggak kelihatan. Nah, persentase untuk 2019 itu kan 68. Apakah bisa lebih besar lagi? Ya, kurang tahu. Tapi ini mungkin saja. Kita tandai dulu. Persentase kelulusan ujian praktik meningkat dibandingkan dengan tahun 2019. Nah, kalau ini jelas salah. Seperti yang aku jelasin tadi, kalau dia nggak konsisten, dia kan habis turun, naik. Apakah naik lagi atau turun lagi, kita nggak tahu. Sehingga persentasenya bisa lebih dari, bisa kurang dari tahun 2019 ya teman-teman ya. Jadi ini juga nggak pasti. Jadi salah. Untuk praktik tuh jelas salah. Karena grafiknya naik turun. Jumlah kelulusan ujian teori meningkat dibandingkan dengan tahun 2019. Oke. Nah, ini sebenarnya seolah-olah dia tuh kayak mirip sama ini kan, yang B ya. Mirip sama yang B nih. Jadi kalau yang B itu adalah persentasenya yang kemudian dia lebih besar. Nah, kemudian kalau yang D itu jumlah kelulusan ujian teorinya. Maksudnya sama-sama ujian teori, tapi dia lebih ke jumlah kelulusan yang meningkat. Ya kan? Oke. Nah, nanti kita pilih antara B sama D nih. Kayaknya mana nih yang paling tepat nih? Kita lihat yang E dulu ya. Jumlah kelulusan ujian praktik meningkat dibandingkan dengan tahun. Nah, ini jelas salah ya. Karena praktik nggak konsisten, jadi kita nggak bisa menebak dia akan lebih besar atau lebih kecil. Dia tidak konsisten. Kita fokus ke yang konsisten aja teman-teman. Ke yang ujian teori ini. Ujian teori. Nah, lebih tepat mana nih? Kita memilih yang persentase kelulusannya yang lebih besar atau yang jumlah kelulusannya yang lebih besar. Nah, kita lihat ya. Data sebelumnya. Kita lihat ya yang persentasenya ya. Yang teori, pertama 50%, 56, 70, 72, 80. Nah, 80 ini dia sudah mencapai persentase tertinggi, teman-teman. Persentase tertinggi. Iya kan? Maka kalau kita memilih persentase kelulusannya yang nanti lebih besar, itu belum tentu. Nah, bisa jadi persentasenya mungkin sama, tapi jumlah pesertanya yang kemudian naik gitu grafiknya. Maksudnya apa? Diagram batangnya ini loh, naik. Tapi persentasenya tetap 80 atau mungkin sekitar persentasenya turun-turun dikit ke di sini kan pertama 72 lalu 80 ya. Dia kan nggak pernah turun, tapi naiknya pernah dikit. Misalkan naiknya ke katakanlah 74 gitu misalnya ya, 74 atau enggak. Ya anggaplah 74. Tapi kalau pesertanya naik, dia kan tetap naik. Karena kita memprediksi si teori ini naik, maka pasti nanti jumlah pesertanya yang naik. Kalau untuk persentase kita nggak tahu. Jadi yang belum terlalu pasti itu yang persentase ini teman-teman. Jadi yang paling tepat untuk teman-teman pilih itu adalah yang D, Jadi jumlah kelulusan ujian teori itu pasti naik, tapi untuk persentasenya kita nggak tahu apakah lebih dari 80 atau tidak. Tapi yang pasti dia akan naik. Cuman karena 80 adalah persentase terbesar, kurang tepat kalau kita milih. Bisa aja kan mungkin nanti turun dikit jadi 79 ya kan. Tapi ini kan tetap membuat dia jadi naik. Kalau persentasenya itu naik jadi turun jadi 79, memang kurang dari 2019, tapi kan dia naik gini loh. Nah, naik gini loh maksudnya. Teman-teman bisa memahami nggak maksudku? Ya, jadi gitu. Jadi kalaupun dia turun dikit, tapi kan misalkan turun dikit pesertanya naik kan bisa aja. Karena kita prediksinya dia akan terus naik gini loh. Nah, sehingga jumlah pesertanya nanti akan lebih besar dari 2019. Bukan jumlah peserta, maksudku jumlah kelulusan dari ujian si teori itu tadi. Ya kan? Nah, kayak gitu. Jadi yang paling tepat adalah D ya teman-teman ya. Itu cara memprediksi. Jadi kita lihat konsistensi dari si diagram garisnya ini.
Nah, ini kan jelas yang ini konsisten. Lalu kita prediksi yang paling tepat bukan persentasenya tapi jumlah kelulusannya. Nah, soal berikutnya, ini di sini disajikan data di tabel ya teman-teman ya. Kalau tadi bentuknya kayak grafik, jadi ada diagram batang, kemudian ada grafik berupa grafiknya itu berupa garis ya, yang ada titik-titiknya. Nah, kalau sekarang itu adalah tabel teman-teman. Pertanyaannya adalah, ini yang diminta, coba kita lihat dulu ya. Berdasarkan tabel, jika hasil tersebut tidak berubah pada masa mendatang, jenis permainan yang paling mungkin dipertahankan untuk diberikan pada anak-anak. Nah, kita baca cepat aja nih. Kesehatan anak selalu menjadi perhatian utama bagi orang tua. Bagaimanapun, semua anak kecil berpotensi mengalami sakit. Sakit biasa dialami anak. Banyak anak menolak diajak ke rumah sakit. Sayangnya tidak semua anak mau dibawa berobat ke rumah sakit. Banyak anak menolak diajak ke rumah sakit karena anak laki-laki, ya terutama anak laki-laki, apalagi jika harus menjalani rawat inap. Banyak memandang orang sakit menjadi salah satu alasan mereka menolak ke rumah sakit, dengan membawa obat yang menyengat. Nah, oke, mereka akan disuntik. Membayangkan sakitnya jarum suntik menjadi alasan yang paling banyak ditemui mengapa anak tidak suka ke rumah sakit. Oke, jadi ini anak tidak mau ke rumah sakit. Untuk mengatasi hal itu, seorang peneliti melakukan riset pada anak-anak yang dirawat di rumah sakit yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh terapi bermain terhadap tingkat kooperatif anak prasekolah selama menjalani perawatan di ruang pediatri. Tujuan terapi bermain adalah agar saat menjalani rawat inap. Oke, penelitian dilakukan pada anak-anak usia 3-5 tahun. Oke, ini adalah penelitiannya ya, ternyata ya, hasil penelitian. 3-5 tahun. Dilakukan dengan cara memberikan terapi bermain pada sejumlah anak. Terdapat 2 kelompok terapi, yaitu kelompok laki-laki dan perempuan. Oke, laki-laki dan perempuan. Lalu dengan masing-masing jumlahnya 50 anak, 50 anak. Ini 50, kemudian ini juga 50. Serta terdapat 6 jenis permainan yang diberikan sebelum terapi. Anak-anak tersebut diukur perilaku kooperatifnya, kemudian dihitung ratanya. Demikian pula setelah terapi, perilaku kooperatif anak tersebut diukur kembali setelah riset diberi hasil seperti tercantum pada tabel 1. Oke, hasil penelitian menunjukkan bahwa rata skor sebelum terapi lebih rendah daripada setelah terapi, baik pada anak laki-laki maupun perempuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa jika anak mendapatkan terapi bermain, mereka lebih bersikap kooperatif. Sikap kooperatif misalnya ditunjukkan. Nah, oke, kita langsung aja ke tabelnya ya, karena kita diminta untuk mencari permainan yang paling bisa dipertahankan, paling mungkin untuk dipertahankan. Nah, ini tadi adalah data rata-rata ya teman-teman ya. Jadi data rata-rata sikap kooperatifnya masing-masing anak. Dari 50 anak laki-laki itu setelah dikasih permainan berupa tali itu 20 rata-ratanya. Atau jumlahnya lah gitu ya, jumlah ratanya. Kemudian perempuannya di sini 25. Oke. Berarti kan harus kita jumlahin aja teman-teman. Lebih banyak mana nih yang mereka itu anteng ketika mereka bermain. Kalau dikasih tali ini dia 45 kan ya. Kalau dikasih bola laki-lakinya 30, perempuannya 20, berarti totalnya 50, lebih banyak lagi. Boneka 15, perempuan 25 untuk yang perempuan, laki-laki 15, berarti totalnya 340. Monopoli 35 sama 35 70. Wah, ini monopoli nih kayaknya yang paling gede ya. Nah, ini 40. Jadi yang paling mungkin dipertahankan yang 70 ini teman-teman, karena ratanya lebih besar ya dibandingkan dengan permainan yang lain-lain ini tadi. Jadi ini nggak kita pilih karena kita diminta yang paling mungkin dipertahankan. Ya bisa aja nanti pas penelitian lagi mungkin kan dikasih permainan ular tangga tiba-tiba ada yang lebih suka lagi misalnya. Tapi ini kan kita memprediksi yang paling mungkin. Berarti ya dari rataannya yang paling besar teman-teman. Jadi secara statistik ya memang ini berpeluang nanti diminati lagi nih ketika melakukan penelitian yang baru untuk pasien-pasien baru kayak gitu. Jadi jawabannya yang monopoli. Lanjut, nah sekarang ini berupa pie chart ya atau diagram lingkaran teman-teman. Oke, di sini diketahui apa? Berdasarkan diagram lingkaran tersebut jumlah siswa keseluruhan adalah 300 nih, 300. Banyak siswa yang mengikuti ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler drama ya di sebuah sekolah. Jadi ada drama, tari, voli, basket, kir sama PMR teman-teman. Kalau drama ya gampang, ini kan berupa persentase. Persentase itu kan totalnya 100%. Kalau ini 30, nanti di sini sisanya aja nih. Jadi 3 tambah 2, 25, 62, 72, 85. Dikurang 85 berapa? 15% ya. Berarti 15% nih yang drama. Lalu kita cari persentasenya kayak rumus yang tadi. 15% kali 300. Ini 15 per 100 kali 300. Coret-coret. 15 kali 3, 45. Oh, jawabannya 45. Lalu berdasarkan grafik tersebut, manakah pernyataan berikut yang sesuai? Kita diminta mencari pernyataan yang sesuai. Kita langsung eliminasi opsi. Siswa yang mengikuti voli dan drama sama besarnya dengan basket, voli, drama.
Nah, kita nggak perlu ngitung nih teman-teman, kita langsung lihat aja persentasenya karena jumlahnya 300 kan. Jadi untuk voli dan drama sama besarnya, voli 20, drama 15, nggak sama besar ya, salah. Siswa yang mengikuti kir dan drama tidak lebih sedikit dari basket. Jadi yang mengikuti kir dan drama kita total dong. Kir sama drama itu 28 ya. Jadi 13 sama 15 ini 28 ya kan. Tidak lebih sedikit. Berarti dia lebih banyak dong, salah. Padahal dia lebih sedikit. C. Kebanyakan siswa lebih berminat untuk mengikuti drama atau tari dibandingkan basket. Apakah memilih drama atau tari dibandingkan basket? Enggak ya. Jadi mereka lebih memilih basket, drama 15, tari 12. Kalaupun kita total 27. Jadi salah. Jumlah peminat drama adalah 9 lebihnya dari peminat tari. Nah, kalau ada angkanya harus kita hitung. Drama tadi 45 jelas ya. Sekarang kita hitung yang tari. Tari 12% ya. Jadi tari, ini tadi drama. Tari 12 per 100 kali 300 teman-teman. Oke, 12 kali 3 berapa? 12 kali 3, 36. Apakah 9 lebihnya dari peminat tari? Bener ya kayaknya ya. Ini 36, 5, 6, 5, 6, 9. Oh ya bener. Jawabannya yang D. Tidak ada yang bisa mengalahkan peminat drama. Salah ya, basket kan lebih banyak lagi, voli lebih banyak lagi. Jadi jawabannya yang D. Oke teman-teman, kita sekarang lanjut belajar untuk tipe soal sebab akibat ya. Apa sih sebab akibat itu? Jadi untuk pengertiannya sendiri, sebab akibat itu adalah relasi atau hubungan ketergantungan. Ketergantungan antara dua hal atau lebih. Artinya akibat itu hanya akan terjadi kalau ada sebabnya gitu. Itu contohnya, misalkan saya tidak tidur semalaman karena minum kopi. Jadi penyebabnya adalah minum kopi. Akibatnya dia nggak bisa tidur semalaman. Nah itu contoh dari hubungan ketergantungan antara dua hal atau dua kejadian. Dua hal dikatakan saling berhubungan sebab akibat jika memiliki korelasi. Oke, jadi kita harus nanti cari berarti ini korelasinya yang bikin mereka jadi berhubungan sebab akibat tadi. Yang mana hubungan keduanya harus didukung fakta, data, atau bukti akurat berdasarkan hasil penelitian. Karena nanti kita menyelesaikan soal-soal PU, tentunya kan nanti akan teman-teman tuh akan dikasih soal berupa dua pernyataan atau dua kejadian, kayak berupa dua pernyataan saja, atau mungkin nanti ada paragraf-paragraf yang berupa sebab akibat gitu teman-teman hubungannya. Karena kadang sebab itu ada di awal paragraf, kadang ada di akhir, kayak gitu, atau enggak kadang awal akhir tuh kayak dijelaskan lagi gitu. Nah teman-teman nanti harus bisa mencari hubungannya. Yang kita butuhkan adalah mencari korelasi apa sih yang membuat mereka itu jadi berhubungan secara sebab akibat kayak gitu. Korelasi itu sendiri teman-teman itu kayak ada 3 nih yang harus kita pahami. Dikatakan berkorelasi positif. Jadi positif jika kejadian atau data A naik maka B juga naik gitu. Secara konsisten. Nggak harus naik ya. Misalkan kayak kejadian A itu positif jadi B juga positif kayak gitu. Jadi selalu konsisten hubungannya secara data. Jadi kalau misalkan digambarkan dengan grafik, misalkan ini adalah kayak tadi nih, misalkan ini adalah grafik A yang terus naik, nanti misalkan B juga gitu kondisinya, turun dikit, naik. Nah berarti mereka saling berkorelasi. Gitulah gampangannya. Nanti kita lihat di contoh soal. Nah untuk korelasi negatif itu dikatakan korelasi negatif jika kejadian data A turun maka B juga ikut turun. Oke, jadi nanti kok di grafik tuh kalau A turun B ikut turun gitu ya gampangannya. Nah yang terakhir itu dikatakan tidak saling berkorelasi jika hubungan A dan B tidak konsisten, kadang naik kadang turun. Jadi kadang ada hubungannya kadang tidak ada gitu ya. Nanti ini turun naik nggak jelas gitu. Oke, kita lihat slide berikutnya. Nah model-model soalnya kayak gimana? Pada tipe soal sebab akibat kita diberikan dua pernyataan, premis atau kejadian, kemudian diminta untuk menentukan hubungan sebab akibat antara kedua pernyataan, premis atau kejadian tersebut. Bagaimana cara menentukan korelasi sebab akibat dari dua kejadian atau data atau dua paragraf? Tapi paragraf kan menggambarkan kejadian ya. Nah, oke lah. Jadi yang pertama itu ketika dua hal tidak saling berkorelasi, teman-teman tidak menemukan hubungan dari keduanya. Ini udah aku kasih tebel ya. Maka dapat disimpulkan keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Ingat teman-teman, jadi kalau nggak ada korelasi berarti tidak ada hubungan sebab akibat. Nah, jika dua hal itu berkorelasi, nah berarti itu ada 4 kondisi yang mungkin terjadi. Bisa jadi A penyebab B, ya kan? Atau B penyebab A, atau A sama B ini dia disebabkan oleh hal lain. Atau kemudian tidak ada hubungan sama sekali antara A dan B. Hubungan keduanya murni kebetulan.
Di sini aku kasih catatan teman-teman, untuk mengerjakan soal tipe ini dibutuhkan data akurat, informasi dan bukti terkait pernyataan tersebut. Dan biasanya semua hal tersebut ada di luar pernyataan atau premis di soal itu sendiri. Jadi kalau berupa premis biasanya nanti ada di luar itu. Karena kadang di soal teman-teman kayak nggak ada informasi yang lengkap, tapi ada informasi di luar yang itu menggambarkan korelasi, atau kita di situ bisa kayak mendapatkan data atau bukti yang akurat antara hubungan kedua pernyataan tadi. Apakah betul A disebabkan B atau sebaliknya, atau bahkan tidak berhubungan. Itu nanti teman-teman bisa mencarinya di luar pernyataan. Nah, jika di soal itu ada bacaan atau teks yang mendukung pernyataan atau premis yang ada, maka teman-teman bisa mencari hubungan sebab akibatnya berdasarkan bacaan tersebut. Pasti dijelaskan ya, kalau misalkan ada bacaannya pasti dijelaskan. Nah, teman-teman di sini jangan menebak, jangan mengarang hubungan sebab akibatnya. Misalkan teman-teman mengira-ngira sesuai dengan persepsi sendiri, nah itu nggak boleh. Jadi harus ada fakta atau data seperti itu. Nah, contoh teman-teman kayak gini. Jadi ada dua pernyataan ya, ada dua kondisi. Jadi ada dua premis. Dimana yang pertama mengatakan siswa yang mengikuti bimbingan belajar semakin banyak. Oke. Kemudian pernyataan yang kedua, siswa menyediakan lebih banyak waktu untuk belajar. Apa kira-kira hubungan keduanya? Manakah di bawah ini yang menggambarkan hubungan pernyataan 1 dan 2? Apakah pernyataan satunya penyebab? Nah, 1 penyebab dan 2 akibat. Agar teman-teman lebih tergambar hubungan dari kedua pernyataan, coba teman-teman sambungkan menjadi sebuah kalimat utuh yang itu berhubungan sebab akibat. Misalkan gini teman-teman, kalau aku mengikuti pernyataan 1 ini ya, kalau aku mengikuti opsi A, kita bikin pernyataan A-nya penyebab, 2-nya akibat. Berarti karena siswa yang mengikuti bimbingan belajar semakin banyak, maka siswa menyediakan waktu lebih banyak untuk belajar. Benarkah seperti itu? Kayak nggak nyambung ya, kita juga harus butuh bukti nih. Apakah karena bimbingan belajar akhirnya waktu yang disediakan untuk belajar lebih banyak? Nggak tahu ya, nggak tahu. Coba ya kita jadikan seperti di opsi B. Kita jadikan pernyataan 2-nya adalah penyebab. Oke. Karena siswa menyediakan lebih banyak waktu untuk belajar, maka semakin banyak siswa yang mengikuti bimbingan belajar. Nah, kayak gitu. Jadi nggak nyambung juga ya teman-teman ya. Kayak ada buktinya, bener nggak? Karena kayak kita nih teman-teman sudah menyediakan banyak waktu untuk belajar, sehingga teman-teman akhirnya ikut bimbel, enggak kan? Bisa jadi ikut bimbelnya teman-teman tuh gara-gara bukan karena menyediakan waktu lebih banyak untuk belajar, tapi teman-teman mungkin ingin lebih paham. Jadi karena siswa ingin lebih paham materi, maka siswa yang mengikuti bimbingan belajar semakin banyak. Mungkin itu, tapi juga kan butuh bukti yang akurat ya. Butuh bukti yang akurat. Jadi hubungan keduanya ini kita nggak tahu teman-teman. Jadi butuh bukti di luar ini yang menunjukkan apakah mereka berhubungan atau tidak. Jadi apakah 1 dan 2 adalah penyebab namun tidak saling berhubungan, juga tidak tahu. Pernyataan 1 dan 2 adalah akibat dari 2 penyebab. Jadi misalkan akibatnya karena ingin lebih paham pelajaran, maka teman-teman menyediakan waktu lebih banyak untuk belajar. Atau kemudian karena teman-teman ingin lebih paham, maka teman-teman mengikuti bimbel semakin banyak gitu ya. Kan juga nggak tahu, penyebabnya bisa jadi bukan karena ingin paham, tapi mungkin ingin banyak teman, jadi butuh data. Jadi dia adalah akibat dari penyebab yang tidak saling berhubungan, juga kita tidak tahu ya. Pernyataan 1 dan 2 adalah akibat dari suatu penyebab yang sama, tidak tahu ya, butuh data teman-teman. Kalau ini jelas-jelas butuh data karena ada banyak kemungkinan alasan kayak gitu. Jadi jawabannya apa? Nggak tahu ya. Jadi nggak ada di sini jawabannya. Intinya ini butuh data. Mungkin nanti di atas sini ada bacaan apa yang mendukung pernyataan tersebut kayak gitu. Nah, kita ke contoh soal ya dari UTBK tahun-tahun sebelumnya. Rendang dimasak dalam waktu lebih lama jika dibandingkan dengan masakan lainnya. Jadi ada informasi bahwa rendang itu dimasak lebih lama. Makin lama dimasak, makin enak rasanya. Oke, berarti lama itu bikin dia enak. Lama dimasak itu bikin dia enak untuk rendang. Berdasarkan pernyataan tersebut, manakah yang paling mungkin menjadi akibat lamanya waktu memasak rendang? Jadi oke, kita diminta akibat dari lamanya memasak rendang. Berarti, jadi gini teman-teman. Nah, karena lama dimasak, gitu deh. Teman-teman bikin kalimat yang membuat teman-teman tuh gampang nih menentukan hubungan sebab akibatnya. Sehingga apa? Sehingga enak gitu kan. Nah, kita cocokkan ya dengan ini ya. Rendang adalah masakan yang sulit dibuat ya, nggak ada hubungannya. Rendang hanya dimasak untuk acara-acara khusus, juga nggak ada hubungannya. Rendang lebih banyak disukai daripada masakan lain. Jadi karena lama dimasak, rendang lebih banyak disukai. Enggak ya, enggak ada hubungannya. Jadi dia lebih ke enaknya, bukan akhirnya dia lebih banyak disukainya, bukan.
Rendang dimasak dengan menggunakan banyak rempah-rempah, nggak juga ya. Karena lama dimasak sehingga nggak nyambung, sehingga rendang dimasak dengan menggunakan banyak rempah-rempah, nggak ya. Jadi akibat itu kan setelahnya, setelah terjadi. Rendang yang dimasak dengan cepat kurang digemari orang karena enak, sehingga nah ini juga kita bisa kayak gini nih. Ini yang paling nyambung ya. Karena lama dimasak sehingga rendang menjadi lebih enak. Nah, sebaliknya rendang yang dimasak dengan cepat kurang digemari orang. Iya kan? Jadi karena hubungannya dengan yang dimasaknya ini. Kalau dimasak lebih cepat berarti kan dia kurang digemari orang. Karena tidak enak. Jadi kurang lama. Oh, jangan bikin kurang lama. Dimasak dengan cepat itu kan membuat dia kan kurang enak lah. Aku nggak mau bilang tidak enak ya. Jadi kurang enak sehingga ini bisa jadi kurang digemari orang. Tapi karena dengan prosesnya yang kemudian dia tidak sesuai dengan yang ada di informasi ini. Kalau yang coba kita lihat yang C tadi ya, rendang lebih banyak disukai daripada masakan lain. Karena lama dimasak, rendang menjadi enak sehingga lebih banyak disukai daripada masakan lain. Belum tentu ini dibandingkan dengan masakan lain, ini nggak boleh ya teman-teman ya. Kalau digemari ini kan cukup digemari aja, digemari orang. Kurang digemari, betul kalimat kurang digemari. Misalkan nanti aku bikin karena lama dimasak sehingga menjadi enak dan banyak digemari orang. Tapi kalau daripada masakan lain, belum tentu. Karena bisa jadi lebih banyak yang suka makanan-makanan lain. Kalau tadi ada kata masakan lainnya, ini kan dia dimasaknya lebih lama dibandingkan dengan masakan lainnya. Bukan mengakibatkan dia akhirnya lebih banyak disukai nih daripada masakan lain, tidak ya. Jadi jawabannya adalah E. Paham ya teman-teman ya? Semoga penjelasanku nggak menjelimet. Yang kedua, sampah plastik merupakan sampah yang lebih sulit terurai jika dibandingkan sampah lainnya. Oke, ini informasinya. Makin sulit suatu sampah terurai, jadi semakin sulit terurai si sampah tadi ya, sampah tersebut makin mencemari lingkungan. Jadi lingkungan tercemar. Jadi akibatnya karena sulit terurai, akibatnya lingkungan menjadi tercemar. Berdasarkan pernyataan tersebut, manakah yang paling mungkin menjadi akibat dari sulit terurainya sampah? Ya lingkungan tercemar. Tercemar kan? Coba kita lihat ya. Banyak orang membatasi penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari. Salah. Sampah plastik banyak ditemukan di lingkungan yang tercemar. Oke, ini ada kalimat-kalimat tercemarnya kita tandai. Sampah plastik seringkali dibuang ke sungai dan dikubur. Salah. Sampah plastik didaur ulang dan digunakan kembali. Enggak ya. Jadi kita diminta untuk akibat dari sulit terurainya sampah. Apakah orang-orang menjadi membatasi penggunaan plastik? Tidak juga. Tetap aja orang makin banyak menggunakan plastik ya hari ini. Lingkungan yang tercemar, atau sebenarnya bukan kita mengira-ngira sih teman-teman. Jadi sampah plastik merupakan sampah yang lebih sulit terurai jika dibandingkan sampah lainnya. Jadi informasinya adalah makin sulit sampah terurai, sampah tersebut makin mencemari lingkungan. Jadi lingkungan yang makin tercemar. Lingkungan yang tercemar sampah plastik mengganggu kesehatan. Iya pasti sih, tapi di sini kan nggak ada informasinya di soalnya, jadi salah. Jadi sampah plastik banyak ditemukan di lingkungan yang tercemar. Jadi akibatnya tadi kan mencemari lingkungan. Jadi kalau misalkan nanti akibatnya sampah-sampah plastik itu banyak pasti kita temukan di lingkungan yang tercemar teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang B. Sebagai akibat dari sulit terurainya sampah plastik. Dan kalau yang ini teman-teman ya, yang E, yang ini karena lingkungan tercemar mengganggu kesehatan. Jadi ini kan akibat dari pencemaran lingkungannya, bukan sulitnya terurainya sampah plastik ya. Lanjut soal nomor 3, banyak faktor yang mempengaruhi keadaan suhu suatu tempat. Salah satunya adalah ketinggian. Makin tinggi suatu tempat, makin dingin pula biasanya tempat tersebut. Pernyataan berikut yang paling menjelaskan akibat dari tingginya suatu tempat. Jadi makin tinggi tempat, makin tinggi, makin dingin kan, makin dingin. Kebanyakan orang di pegunungan tidak membutuhkan jaket. Salah, karena makin dingin butuh jaket. Angin bertiup dengan sangat kencang di wilayah-wilayah daratan tinggi. Makin tinggi, makin dingin. Coba kita tandai dulu yang B. Ada daerah yang diselimuti hawa dingin walaupun jauh dari pegunungan, yang nggak nyambung. Ini akibat makin tingginya ini jadi apa ya? Jadi dingin. Banyak pendaki gunung yang menggunakan jaket karena suhu yang tinggi di wilayah gunung. Ya kan? Oke, jadi makin tinggi makin dingin. Jadi ketika ada pendaki, itu juga dia akan menggunakan jaket karena dingin, kita tandai. Banyak warung di daerah pegunungan yang menjual aneka makanan dan minuman hangat. Banyak warung di daerah pegunungan yang menjual aneka makanan dan minuman hangat. Oke, ini juga benar ya teman-teman ya sepertinya. Jadi karena di pegunungan itu dia itu dingin, akibat ketinggian itu menjadi dingin, akhirnya di pegunungan banyak yang menjual aneka makanan dan minuman hangat. Bener ya? Ini juga bener nih. Mana yang paling tepat antara A, D, E? Mari kita analisis. Ini nggak nyambung yang B. Jadi makin tinggi tempat, dia makin dingin. Akibatnya makin tinggi tempat, angin bertiup di atas sana. Enggak nyambung teman-teman.
Jadi bukan akibat dari ketinggian, akibat dari tingginya satu tempat. Akibat dari tingginya satu tempat, banyak pengguna yang menggunakan jaket karena suhu yang tinggi di wilayah gunung. Oke, tapi apakah akibatnya itu karena kedinginan di atas, karena dinginnya suhu di atas? Sebenarnya enggak hanya itu ya. Jadi kita berbicara suhu, untuk bisa menghangatkan badan, orang yang naik gunung itu kan dari bawah dulu menuju ke atas ya. Yang paling tepat nih menurutku adalah yang E, teman-teman. Yang E. Karena ketinggian itu akhirnya di atas itu kan dingin. Karena ketinggian itu menjadikan orang-orang ingin menghangatkan badan kayak gitu. Sehingga di sana banyak kita temukan penjual-penjual itu loh, yang menjual aneka makanan dan minuman yang hangat, ya kan? Tapi kalau yang D ini kurang pas ya, menurutku kurang pas, karena kita juga ada menemukan orang yang dia itu naik gunung, dia menggunakan jaket, pas di atas juga dilepas. Jadi sebenarnya lebih kepada akibat yang paling mungkin ya teman-teman ya, yang paling menjelaskan akibat ketinggian itu di atas ada banyak orang jual yang hangat-hangat loh gitu. Lalu yang nomor 4, setiap liburan banyak rumah yang ditinggal mudik penghuninya. Oke, liburan banyak yang mudik. Kemudian yang kedua, banyak kasus pencurian barang berharga ketika liburan hari raya. Oke, informasinya adalah ini. Jadi kalau liburan itu penghuninya banyak yang pergi mudik sehingga rumah kosong. Banyak kasus pencurian barang berharga ketika liburan hari raya. Oke ya, kita dikasih informasi seperti ini. Manakah di bawah ini yang menggambarkan hubungan pernyataan 1 dan 2? Ini bisa kita hubungkan sih teman-teman, karena ini juga akurat ya. Jadi ini tuh informasinya ada di luar teks ini, di luar pernyataan ini. Tapi kan kita sendiri tahu, maklumun bahwasanya karena rumah itu kosong, ditinggal liburan sama penghuninya, maka banyak pencurian barang berharga ketika liburan itu. Berarti kan ini adalah penyebabnya karena ditinggal liburan rumah kosong, ini akibatnya. Iya kan? Akibatnya adalah ini. Jelas ini ada di sini, di pernyataan 1 dan 2 itu mereka saling berhubungan. Menurutku ya, jadi pernyataan 1 ini adalah penyebab, pernyataan 2 ini adalah akibat. Nomor 5, usai Perang Dunia I, oke, ini berupa paragraf, Jerman memasuki masa-masa kelam dan kehancurannya. Akibat perjanjian Versailles, Jerman kehilangan sebagian wilayahnya dan seluruh tanah perkebunannya. Di tahun-tahun berikutnya, Jerman semakin melangsa karena syarat rampasan perang yang begitu memberatkan. Jadi ini kondisinya Jerman yang kelam dan hancur. Paragraf 1 ini kalimat utamanya di sini teman-teman ya. Jadi teman-teman itu cara untuk mengetahui paragraf itu bahas apa, fokus ke kalimat utama yang menggambarkan satu kesatuan secara umum kondisi dari paragraf tersebut gitu loh. Jadi apa sih bahasan umumnya, sehingga nanti kan berikutnya itu hanya penjelasnya gitu. Ternyata di paragraf 1 ini Jerman itu usai Perang Dunia I tuh kelam dan hancur. Nah, akibat perjanjian yang terjadi pada saat itu juga itu Jerman kehilangan sebagian wilayahnya setelah Perang Dunia I ya, perjanjian ini. Nih, jadi ini adalah penjelas dari kondisi kelam hancurnya nih, kayak seluruh tanah perkebunannya hilang, kemudian nelangsa syarat rampasan perang yang begitu memberatkan kayak gitu. Paragraf 1. Paragraf 2. Syarat rampasan perang yang begitu memberatkan Jerman saat itu menimbulkan pengaruh yang sangat besar. Oke, jadi ini menguraikan lagi apa yang ada di paragraf 1 ya. Jadi fokus pada syarat rampasan perangnya nih teman-teman. Menimbulkan pengaruh yang sangat besar. Ada pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan rakyat. Persentase pengangguran di Jerman semakin meningkat, kelaparan terjadi di mana-mana. Ini semua karena pemerintah Jerman yang sangat lemah, sehingga Jerman kalah pada Perang Dunia I dan mengakibatkan banyak kerugian pada negara Jerman. Oke. Jadi, kita ditanya nih, berdasarkan paragraf tersebut, manakah yang menggambarkan hubungan antara paragraf 1 dan 2? Oke, apakah paragraf 1 adalah penyebab dan paragraf 2 adalah akibat? Nah, penyebabnya ada di mana teman-teman? Penyebabnya tuh ini ya sebenarnya ya. Ini semua terjadi. Nah, ini dia. Nah, ini semua jadi dijelaskan di sini. Terjadi karena pemerintahan Jerman sangat lemah. Kalah Perang Dunia I. Di sini kan dijabarkan nih, usai Perang Dunia I itulah Jerman memasuki masa-masa kelam. Jadi akibatnya adalah di paragraf 1. Kalau ini kan syarat rampasan perang ini kan tadi hanya menguraikan lagi apa yang kemudian ada di paragraf 1 tadi. Syarat itu menimbulkan pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan. Jadi dia kayak dijelaskan ulang. Apa itu kondisinya? Persentase pengangguran meningkat, kelaparan terjadi di mana-mana dan seterusnya ya. Jadi ini adalah karena pemerintahan Jerman sangat lemah, kemudian akhirnya dia kalah Perang Dunia I, mengakibatkan banyak kerugian pada negara Jerman. Apa ruginya? Kondisinya kelam. Jadi ini adalah penyebab, yang di dua ini adalah penyebab, ini adalah akibatnya. Nah,
Sementara yang di sini ada di baris 1 2 di paragraf 2 ini dia adalah penjelasnya lagi sebenarnya dari kerugian itu tadi. Berarti jawabannya yang mana nih teman-teman? 2 penyebab, 1 akibat. 1 adalah akibat, 2 adalah penyebab. Nah, jawabannya adalah B ya. Jadi sebabnya di paragraf yang kedua, akibatnya di paragraf 1. Teman-teman kalau masih ingat pelajaran bahasa Indonesia itu kan kita dulu pernah diajari tentang paragraf-paragraf yang itu juga berupa paragraf hubungan sebab akibat. Masih ingat nggak? Silahkan diulas sendiri ya teman-teman ya, dipelajari lagi pelajaran bahasa Indonesianya tuh. Oke teman-teman, kita sekarang lanjut ke subbab yang terakhir ya. Yang ketiga itu tentang argumen dan analisis argumen. Argumentasi atau argumen itu adalah alasan atau pendapat untuk memperkuat, memperlemah, atau menyatakan benar salah, atau menjelaskan perbedaan terhadap suatu pendapat, pendirian, atau gagasan. Ya, jadi argumen itu adalah pendapat, tapi dia bisa mendukung, bisa kemudian dia juga menentang, bisa juga dia mengatakan benar, salah, enggak gitu ya. Itu namanya argumen. Atau menjelaskan, oh kalau ini bedanya ini gini, ini, itu kan argumen. Oke, dalam kaitannya dengan penalaran teks, karena kita bicara penalaran umum, argumen adalah sekumpulan pernyataan untuk mendukung atau tidak mendukung pernyataan lain. Oke. Nah, jenis-jenis soalnya nih teman-teman. Argumen, ada yang dia itu menguatkan argumen, itu yang pertama. Nah, dia menguatkan itu berarti dia mendukung. Ciri-cirinya ada fakta yang relevan nyambung dengan argumen yang ada di teks. Jadi pada saat kalimat itu mendukung, berarti dia menyajikan fakta yang menguatkan lagi pernyataan yang ada gitu. Kemudian terkadang ada penambahan informasi kayak contoh kasus dan lain-lain yang disampaikan untuk semakin menguatkan argumen. Itulah ya. Jadi kita lihat contoh soalnya. Kemudian untuk yang melemahkan argumen itu berarti dia menentang atau menolak pernyataan. Atau kadang pernyataan disampaikan itu tidak relevan ya, nggak nyambung dengan apa yang disampaikan. Artinya bertentangan gitu loh dengan argumen yang ada. Nah, ciri-cirinya ya berarti ada pernyataan yang melemahkan argumen lawan gitu. Bahkan, nah ini juga kalau misalkan aku tambahkan di sini bisa aja ya, dia menambahkan informasi atau contoh kasus yang dia itu semakin melemahkan atau menolak si pernyataan yang disampaikan oleh entah nanti tokoh atau apa gitu ya di soal kita lihat. Kemudian yang selanjutnya ada menjelaskan perbedaan teman-teman. Jadi biasanya pada soal kita diminta menjelaskan perbedaan dari suatu kondisi yang ada di teks. Jadi misalkan nanti disajikan dua kondisi kayak gitu. Dan pada pilihan ganda disajikan argumentasi mengenai pernyataan atau kondisi yang ada pada soal. Misalkan, mana yang mungkin untuk menggambarkan perbedaan dari dua pernyataan atau dua informasi di atas kayak gitu. Mana yang paling mungkin, mana yang mungkin, kayak gitu biasanya soal-soalnya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, pernyataan benar atau salah berdasarkan informasi atau argumen. Biasanya pada soal ditanyakan kesesuaian argumen-argumen atau informasi-informasi yang ada di pilihan ganda. Mana yang sesuai dengan argumen, mana yang tidak, kayak gitu. Ini aku kasih tambahan ya. Terkadang di opsi atau di pilihan ganda itu menyatakan hubungan sebab akibat teman-teman. Misalkan kayak, oh pernyataan satu adalah sebenarnya ada hubungannya dengan sebab akibat ya. Cuman dia kayak berupa argumen aja gitu loh pernyataannya. Nah, tergantung jenis teks yang ada di soal deh, nanti kita lihat. Nah, ini aku ada note, langsung eliminasi opsi yang pertama tuh. Kayak biasanya ya. Kemudian tentukan satu kata kunci atau frasa pada setiap informasi atau argumen di pilihan ganda. Jadi pada setiap opsi A, B, C di pilihan ganda tuh teman-teman kayak harus cari satu kata kunci untuk mengkaitkannya dengan informasi di soal, di teks atau di bacaan. Kemudian baca scanning, baca secara cepat, lalu cocokkan isi informasi atau argumen tersebut dengan teks gitu. Kita langsung ke contoh soal nih. Tokoh A mengatakan, anak yang sering menggunakan gawai memiliki wawasan lebih luas daripada anak yang jarang menggunakan gawai. Gawai itu kayak smartphone gitu lah ya. Apa tuh namanya, kayak sering main game gitulah. Jadi tokoh A mengatakan, oh wawasannya lebih luas nih untuk anak yang dia itu sering menggunakan gawai. Yang sering menggunakan. Tokoh B mengatakan anak yang mengalami hambatan berkomunikasi, nah sekarang ini mengalami hambatan berkomunikasi lebih sering menggunakan gawai. Oh, gara-gara menggunakan gawai daripada anak yang lancar komunikasi, katanya pernyataannya si tokoh B. Nah, kemudian teman-teman di sini ada data nih. Nah, data menunjukkan bahwa anak yang menghabiskan waktu lebih banyak dalam menggunakan gawai memiliki kesulitan dalam berkomunikasi. Ini yang terbukti ya. Jadi semakin banyak menggunakan gawai, sulit dalam berkomunikasi. Maka udah jelas nih, yang paling tepat mengenai data itu adalah memperkuat pernyataan tokoh B. Udah jawabannya itu. Kenapa kok nggak memilih memperlemah pernyataan tokoh A? Karena ingat ya tadi ya, karena aku tadi kan menunjukkan tipe-tipe soalnya, itu ada juga ciri-cirinya.
Data itu kalau misalkan dia menyajikan sesuatu yang dia itu relevan, nah jadi ini relevan ya, nyambung terkait dengan relevannya itu di mana teman-teman? Ini loh, dalam berkomunikasi. Jadi kaitannya dengan komunikasi. Kaitannya dengan komunikasi ya kan? Komunikasi. Ini relevan sehingga dia memperkuat ceritanya. Kalau memperlemah itu kalimatnya nanti dia menyajikan data atau fakta yang menunjukkan misalkan kayak gini. Data menunjukkan bahwa anak yang menghabiskan waktu lebih banyak menggunakan gawai itu wawasannya lebih sempit. Nah, kaitannya dengan wawasan itu baru namanya memperlemah. Memperlemah itu menentang A dan menyajikan data yang relevan dengan si A kayak gitu. Ini kan datanya kan relevannya sama B, yaitu kaitannya dengan komunikasi ini teman-teman. Sehingga kita harus memilih yang memperkuat ini, bukan memperlemah si A. Oke, paham ya? Nah teman-teman, sebelum aku lanjut ke contoh soal berikutnya, ini aku kasih tambahan catatan ya untuk yang pernyataan yang melemahkan argumen tadi. Jadi teman-teman silakan di screenshot. Tapi tadi sudah aku sampaikan sih. Jadi kalau untuk melemahkan itu dia juga menyajikan tambahan informasi, contoh kasus, data dan lain-lain yang disampaikan itu untuk menentang argumen tersebut, dan apa yang dibahas relevan dengan pernyataan ya. Jadi kalau misalkan bahas tentang, katakanlah membahas tentang penumpukan sampah, jadi nanti informasi untuk melemahkannya adalah penumpukan sampah juga yang dibahas. Yang dibahas bukan kayak misalkan sebaliknya atau yang bertentangan dengan itu. Misalkan kita bicara penumpukan sampah, yang dibahas malah orang yang berwisata, kayak nyambung. Atau jumlah orang berwisata misalkan, kan gak nyambung gitu loh. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2 ya teman-teman ya. Kunci agar tetap sehat mental di tempat kerja adalah dengan menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan. Oke, jadi kunci sehat mental, keseimbangan kehidupan pribadi dengan pekerjaan. Berarti yang kaitannya dengan ini nanti ya. Psikolog menyebutkan bahwa banyak pekerja tidak sadar pentingnya keseimbangan. Oh, psikolognya mengatakan banyak pekerja tidak sadar nih pentingnya keseimbangan antara itu tadi ya, kehidupan pribadi dengan pekerjaan. Kalau kita lanjut lagi, sehingga banyak yang tidak sehat mental gitu kan. Kita lihat pernyataan mana yang memperlemah pendapat psikolog tersebut. Berarti kita cari yang kaitannya dengan bahasan kesadaran pekerja atas terkait dengan keseimbangan kehidupan pribadi dan pekerjaan ya. Yang A, banyak perusahaan yang tidak menerapkan kebijakan yang berpihak pada kesehatan mental. Ini kan kita bicara kesadaran pekerjanya ya. Sadar pekerjanya, benar nggak dikatakan tidak sadar itu tadi? Jadi nggak bicara perusahaan ya, salah. Banyak pekerja yang berkonsultasi ke psikolog tentang tekanan pekerjaan. Apakah ya memang ini sepertinya menggambarkan pekerjanya itu sadar bahwa tekanan pekerjaan itu besar ya. Tapi ini bukan kaitannya dengan kesadaran menjaga pentingnya pentingnya menjaga keseimbangan kehidupan pribadi dengan pekerjaan. Dia hanya kesadaran untuk berkonsultasi karena tekanan pekerjaan ya kan. Salah teman-teman. Jadi memang pekerja sadar tapi konteks bahasannya beda. Lalu banyak pekerja yang menetapkan batasan yang jelas tentang jam kerja dan keluarga. Nah ini nih, karena dia ingin tetap sehat tadi ya mentalnya, maka dia menetapkan batasan jam kerja dan keluarga jelas banget nih. Ini kan berarti menunjukkan bahwa pekerja ini sadar kok mereka tuh menjaga pentingnya keseimbangan antara kehidupan pribadi dengan pekerjaan. Tapi psikolognya mengatakan banyak pekerja tidak sadar. Tapi ini mengatakan banyak pekerja yang sadar sehingga mereka menetapkan batasan. Ini nih kayaknya jawabannya. Kita lihat yang D. Banyak pekerja yang mengeluhkan kondisi kesehatan mentalnya di tempat kerja. Mengeluhkan tuh kan ini kurang lebih sama dengan yang kondisi di B tadi ya. Dia berkonsultasi psikolog. Kalau ini hanya mengeluh-mengeluh saja nih di tempat kerja. Biasanya kalau mirip-mirip gini tuh pilihan ganda, salah teman-teman. Ini lebih kepada bukan sadar ya, tapi mengeluh saja gitu. Jadi nggak nyambung konteksnya dengan kesadaran menjaga keseimbangan kehidupan pribadi dengan pekerjaan. Hasil penelitian menyebutkan bahwa tingkat stres pekerja meningkat karena tuntutan pekerjaan yang tinggi. Jadi, ada penelitian menunjukkan stresnya pekerja dan meningkat karena tuntutan pekerjaan. Ini nggak ada hubungannya dengan kesadaran pekerja atas pentingnya keseimbangan tadi ya. Jadi juga konteksnya kurang relevan teman-teman. Tidak sesuai dengan konteks ya. Jadi jawabannya yang tepat itu adalah ini. Ada jam kerja dan keluarga ini nih, yang menunjukkan dia menentukan batasan yang menunjukkan bahwa pekerja itu sadar kok, bukan tidak sadar. Jadi ini yang memperlemah atau menentang pernyataannya si psikolog. Lanjut, masih banyak ya. Ada 4 juga nih. Ada 4. Ada 4 teman-teman. Kebiasaan membuang sampah di sungai menyebabkan banyak penumpukan sampah di dasar sungai. Kebiasaan membuang sampah di sungai, sampah menumpuk di dasar sungai. Penumpukan sampah di dasar sungai, penumpukan sampah di dasar sungai menyebabkan sungai menjadi dangkal. Meskipun sungai merupakan salah satu prasarana transportasi yang penting, transportasi air tidak dapat melalui sungai yang mengalami pendangkalan. Hanya sungai yang mengalami pendangkalan itu tidak dapat
tidak dapat dilalui transportasi. Tidak bisa menjadi sarana ya, menjadi sarana transportasi. Transportasi, oke. Pernyataan yang benar. Oke, kita diminta mencari pernyataan yang benar, teman-teman. Langsung aja ya, kalau pernyataan benar tadi kan juga kita harus mengeliminasi opsi dan menyesuaikan dengan apa yang ada di soal. Berkaitan dengan informasi-informasi atau pendapat-pendapat atau pernyataan-pernyataan yang ada di informasi di bacaan. Sungai yang menjadi prasarana transportasi menyebabkan banyak sampah dibuang ke sungai. Bukan karena prasarana transportasi menyebabkan. Oh, ini tadi yang aku bilang, teman-teman. Jadi kadang kalau kita disuruh memilih informasi benar atau salah, itu juga kayak di pilihan ganda itu informasinya, ya kayak di pilihan ganda itu kita dikasih semacam pernyataan-pernyataan yang menunjukkan hubungan sebab akibat gitu loh. Karena teksnya berupa sebab akibat. Jadi ada kalimat karena membuang sampah di sungai menyebabkan banyak penumpukan sampah. Karena kebiasaan membuang sampah di sungai, maka terjadi penumpukan sampah di dasar sungai. Karena penumpukan sampah terjadi di dasar sungai, maka mengakibatkan sungai menjadi dangkal dan seterusnya dan seterusnya. Ini salah ya. Jadi orang bukan karena dijadikan sarana transportasi sehingga orang banyak membuang sampah di sungai. Enggak, itu karena orangnya aja nggak benar ya membuang sampah di sungai. Sungai yang dangkal menyebabkan penumpukan sampah di sepanjang aliran sungai. Bukan karena kedangkalan sungai, tapi karena orang buang sampah tadi sungainya jadi dangkal ya. Salah. Kebiasaan membuang sampah di sungai menyebabkan transportasi sungai terganggu. Nah, oke. Akhirnya kan tadi tidak bisa menjadi sarana transportasi ya, tidak dapat melalui sungai yang dangkal. Ini kan perjalanannya membuang sampah, sampah menumpuk di dasar sungai ditumpuk karena ada penumpukan banyak sampah di dasar sungai, makanya menjadi dangkal sehingga tidak bisa dijadikan tempat-tempat transportasi. Ini nih kayaknya yang C nih. Jadi transportasi sungainya terganggu. Adanya sungai sebagai perairan transportasi menyebabkan banyak aktivitas dilakukan di sepanjang. Enggak juga ya, enggak nyambung ya. Jadi bukan karena itu. Sungai yang tidak bisa dilewati alat air menyebabkan sungai tersebut menjadi tempat pembuangan sampah. Enggak ya, ini kebalik. Justru karena dijadikan tempat pembuangan sampah, sungainya nggak bisa dilewati. Jadi yang benar adalah C, teman-teman ya. Yang C nih, kebiasaan membuang sampah di sungai menyebabkan prasarana transportasi sungai terganggu. Nomor 4 nih terakhir, seret, udah nggak ada ya. Nomor 4, pada tahun 2012 banyak masyarakat, sebentar ya, paling mungkin. Pada tahun 2012 banyak masyarakat di negara X yang tidak mau menggunakan media sosial. Pada tahun 2012. Pada tahun 2014 pengguna media sosial di negara X bertambah 2 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya, tahun 2012 tadi. Menjelaskan perbedaan. Oh, ini tadi soal terkait dengan perbedaan kedua kondisi ya teman-teman ya. Jadi kalau di 2012 ini penggunanya turun, tiba-tiba di 2014 ini penggunanya naik. Karena kita diminta menanyakan yang paling mungkin tuh ya kita bisa mencari yang paling mendukung aja teman-teman. Walaupun di informasi di soal tuh kayak nggak dijelaskan gitu loh. Kita boleh kok di sini kayak mencari kemungkinan, karena di sini pertanyaannya adalah mencari kemungkinan ya. Kita boleh untuk mengira-ngira kira-kira mana nih yang membuat mereka kok tiba-tiba jadi naik pengguna medsosnya. Pada tahun 2014 banyak masyarakat merasakan manfaat positif dari media sosial sehingga meningkat, bisa aja. Pada tahun 2012 bermunculan berbagai macam platform media sosial. Apakah kemunculan platform media sosial ini, berbagai macam platform media sosial ini membuat di 2012 tidak menggunakan medsos? Justru enggak ya, maksudnya harusnya kan dengan bermunculannya kan harusnya banyak, tapi ternyata enggak, lebih ke enggak nyambung. Jadi ini hubungannya, kenapa kok dari 2012 turun tiba-tiba naik gitu, bahkan tidak mau menggunakan tiba-tiba mau menggunakan. 2014 media sosial digunakan oleh masyarakat dari golongan usia tertentu. Kurang ya, kita kan ke yang paling mungkin. Kalau misalkan semakin banyak berarti penggunanya makin banyak nih. Harusnya di 2014 tuh tidak hanya golongan usia tertentu. Pada tahun 2012 penyedia jasa layanan internet memberikan promosi untuk mass media. Kalau memberikan promosi di 2012 harusnya kan banyak penggunanya, bukan tidak mau. Oke. Pada tahun 2014 media sosial banyak digunakan untuk menyebarkan berita bohong. Kurang tepat ya teman-teman ya. Ini bukan kaitannya kepada mau tidak maunya menggunakan medsos, tapi lebih kepada informasi yang lain, yang kenapa kok dari 2014 itu banyak digunakan untuk menyebarkan berita bohong. Kalau misalkan ada informasi kayak gini nih, ini nih yang gak relevan nih dengan apa yang dikatakan di soal. Jadi ini kurang tepat juga teman-teman. Nah, maka yang paling tepat tuh karena di 2014 tuh tadi mau bahkan meningkat 2 kali lipat, itu karena mereka merasakan manfaat positifnya media sosial. Kalau enggak, mungkin mereka nggak bisa, atau nggak bertambah ini tadi ya, nggak bertambah 2 kali lipat ini tadi dalam menggunakan media sosial.
Jadi jawaban yang paling mungkin itu adalah A, teman-teman. Yang paling mungkin ya. Oke teman-teman, sekian dulu untuk pembahasan video kisi-kisi materi PU atau penalaran umum untuk UTBK 2024 kali ini. Semoga teman-teman semakin siap untuk menyiapkan UTBK 2024 dan aku doakan semoga teman-teman tidak patah semangat ya, selalu semangat terus untuk bisa nyiapin UTBK. Nah, supaya di tahun ini teman-teman bisa mencapai apa yang diinginkan. Maksudnya adalah jurusan yang diinginkan gitu ya, dengan jalur tes. Oke, semangat ya teman-teman ya. Mohon dukungannya juga untuk channel Ruang Belajarmu agar terus disupport dengan cara like, kemudian komen sebanyak-banyaknya, share juga ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.